Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, siap berlomba. Tema yang relevan dengan apa yang kita alami sekarang di tengah tahun yang baru, di tengah semua hal yang baru yang boleh kita alami. Tapi kita juga melihat di depan akan ada tantangan baru, akan ada masalah baru. Apakah kita siap berlomba? Apakah kita siap berjuang di tahun 2023 ini? Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini. Kalau kita lihat ayat ini melanjutkan dari Ibrani 11 tentang saksi iman. Kalau kita lihat Ibrani 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalau kita melihat kehidupan orang percaya adalah sebuah perlombaan iman. Ketika berbicara saksi-saksi iman, mereka adalah orang-orang yang juga berjuang di dalam perlombaan iman. Dan ada banyak orang yang sudah berjuang dan menyelesaikan perlombaan ini. Kalau kita lihat ayat ini, penulis mengingatkan kepada kita bahwa kita juga ada di dalam perlombaan yang sama. Karena itu, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita lihat di ayat ini, satu hal yang menarik dikatakan berlomba dengan tekun. Berarti satu perlombaan yang tidak mudah, satu perlombaan yang membutuhkan ketahanan, endurance, membutuhkan satu perjuangan, fighting spirit yang kuat, dan bahkan ada banyak tantangan, tidak boleh menyerah. Ada struggle yang harus dihadapi tapi harus tetap berjuang. Artinya kalau perlombaan lari ini seperti maraton, lari jarak jauh, bukan sprint lari jarak pendek. Kalau kita lihat hidup kita akan memasuki tahun ini, mungkin kita juga akan menjalani sebuah perlombaan lari. Dan di dalam perlombaan, kalau kita bayangkan perlombaan lari, ada trek yang macam-macam, ada yang datar, ada tanjakan, ada kadang panas atau hujan, lalu mungkin kita pun juga bisa jadi akan kelelahan di tengah jalan. Tapi di ayat ini dikatakan kita harus terus berlomba dengan tekun. Terus berlomba dengan tekun. Sebelum kita lanjutkan apa hal praktis yang kita bisa lakukan, yang menarik ayat ini dikatakan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan ini pun ternyata bukan perlombaan yang lepas dari kontrol Tuhan, dari kuasa Tuhan. Tuhan yang mengatur perlombaan ini. Tuhan tahu trek yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu kemampuan kita untuk menjalani perlombaan ini. Karena itu, ketika kita sudah siap berlomba di tahun 2023 ini, maukah sekarang kita betul-betul mempersiapkan diri kita supaya kita bisa berlomba dengan baik. Yang harus kita persiapkan, ayat pertama tadi dari Ibrani 12, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Seringkali ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa tidak tolong aku? Tuhan ada di mana? Kenapa aku tidak bisa berlomba dengan baik? Padahal bisa jadi kita tidak berlomba dengan baik karena kita yang memang tidak berlomba dengan benar. Kita tidak berlomba dengan motivasi yang kuat, atau mungkin kita malas dan kita tidak menyelesaikan perlombaan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau berlomba, di bagian ini diingatkan beban dan dosa itu yang harus kita tanggalkan. Dosa membuat kita fokus kepada diri kita, membuat kita egois, membuat kita hanya mencari kesenangan kita sendiri. Tentu kita tidak akan bisa menyelesaikan pertandingan iman itu dengan baik. Karena itu ketika kita mau berlomba dengan baik, tanggalkan dosa itu. Hiduplah di dalam kebenaran. Carilah apa yang menjadi isi hati Tuhan, kesenangan Tuhan, kehendak Tuhan, bukan apa yang menurut kita baik dan enak. Lalu bagaimana kita bisa melepaskan itu? Ayat ini dilanjutkan Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju bisa diartikan melihat satu arah, melihat satu fokus, tanpa ada distraksi, tanpa ada gangguan. Kalau kita lihat Tuhan adalah pemilik perlombaan ini, yang mengatur perlombaan ini. Tuhan pun juga bukan tidak pernah ada di dalam perlombaan ini. Kalau kita tahu Yesus diutus ke dunia untuk ada di dalam perlombaan ini. Yesus ada untuk menunjukkan bahwa ini perlombaan iman yang tidak mudah. Iblis akan terus mengganggu, tapi Yesus bisa menyelesaikannya sampai akhir. Satu hal yang betul-betul indah.
Kita pun bisa menyelesaikan sampai akhir. Karena itu kita terus tertuju kepada Yesus. Tentu kita bukan Tuhan, kita tidak akan sempurna. Tetapi murid akan meneladani gurunya. Sebagai pengikut Kristus, kita akan mengikuti apa yang Yesus teladankan dan apa yang Yesus lakukan. Ketika kita melihat bagaimana dia taat sampai akhir, bahkan mati di kayu salib, kita pun bisa taat, kita bisa setia melakukan rencana Bapa sampai akhir. Dan kalau kita lihat di sini, kenapa dia berlomba? Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia berlomba pun itu berlomba untuk kita. Seharusnya kita yang ada di dalam perlombaan ini, dan endingnya kalau kita di luar Tuhan, endingnya adalah ya kita akan mendapatkan murka Allah. Tapi sekarang kita sudah dilepaskan dari murka Allah. Kita bisa finish dan mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau kita coba simpulkan, 2023 adalah bagian dari perlombaan iman kita. Dan bahkan bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun selanjutnya. Ingat, kalau Tuhan yang menetapkan perlombaan iman kita ini, kita harus yakin kalau dia itu tahu yang terbaik, karena itu jangan khawatir. Kita pun ingat kalau Kristus sudah menjalani perlombaan iman di dunia ini sampai akhir. Kita tidak sendiri, dia tahu apa yang kita rasakan. Terus pandang dia. Dia pernah berjuang, dia pernah ada di dalam struggle yang sama dengan kita. Dan sekarang yang indah, Kristus menantikan kita di garis finish itu. Di sebelah kanan tahta Allah. Biarlah kita terus tekun berlomba sampai akhir, tidak ada dari kita yang gagal. Biarlah di dalam perlombaan iman tahun ini, kita tanggalkan dosa yang masih merintangi. Kita arahkan mata kita kepada Kristus. Kita jalani perlombaan iman dengan setia. Kita dapatkan mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang lebih praktis, jangan pasrah dan terus tinggal di dalam dosa. Jangan terdistraksi di dalam fokus kepada Kristus. Jangan menyerah. Memang ini satu perjuangan, satu struggle yang harus kita hadapi. Tapi kita harus fight. Jangan kalah. Finish strong, itu yang harus kita dapatkan. Mahkota kehidupan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2023. Tuhan jagai kami di dalam perlombaan iman ini. Kami mau terus berjuang. Kami mau terus setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.